pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Baik, kita berjumpa lagi. Kita belajar kembali hari ini. Walaupun belajar kita masih daring, guru berharap kalian tetap semangat. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker ya. Jangan lupa berdoa juga agar kita semua terhindar dari virus dan penyakit yang berbahaya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, materi hari ini, Bu Guru akan mereview kembali pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan, melestarikan sumber daya alam hayati, dan melestarikan sumber daya alam hewani. Kita juga dapat menentukan isi dari sebuah puisi. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini tidak jauh berbeda dengan pembelajaran kemarin, masih tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan, bagaimana melestarikan hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, selanjutnya anak-anak mampu membuat karya seni dengan teknik yang benar. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Baik, anak-anak bisa perhatikan gambar. Oke, lihat ada anak-anak yang bekerja sebagai pemulung. Pernahkah kalian berpikir apakah anak-anak tersebut tidak sekolah? Banyak anak-anak yang bekerja sebagai pemulung, namun dia tetap semangat untuk belajar. Dia tetap semangat untuk berusaha belajar seperti kalian. Ya, bahkan ada yang ingin sekali atau giat sekali dia belajar demi mencapai cita-citanya. Perhatikan. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang Wahyudin? Ya, Wahyudin adalah seorang pemulung yang berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang sarjana. Perhatikan, apa yang dilakukan Wahyudin? Dia selalu giat berusaha, giat bekerja, dan giat belajar tentunya. Maka dari itu, apapun keadaan kita, jika kita memang bersungguh-sungguh, kita pasti bisa. Nah, anak-anak boleh contoh semangat yang dimiliki oleh Wahyudin. Oke, untuk lebih mengerti atau memahami kisah tentang Wahyudin, anak-anak boleh baca di buku yang ada di halaman buku kalian di pembelajaran 2 ya nak. Silahkan anak-anak baca. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa isi diagram berikut ini. Nah, bagaimana Wahyudin mencapai cita-citanya, usaha Wahyudin mencapai cita-citanya. Bagaimana, apa saja kendala yang dihadapi Wahyudin. Nah, nanti anak-anak juga beri kesimpulan bagaimana atau apa yang sudah diraih Wahyudin dari kerja kerasnya tersebut. Baik, anak-anak bisa mencoba ya di rumah. Baik, selanjutnya di halaman selanjutnya ada, lihat, perhatikan, ada sebuah puisi tentang sahabatku seorang pemulung. Baik, nah anak-anak boleh dengarkan dulu bagaimana cara membaca puisi dengan benar. Silahkan dengarkan. Mari kita baca puisi berikut. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan De Caritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus.
berbekal karung dan tongkat kecil. Kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Setelah kalian dengarkan, kalian coba mencontoh atau mencoba membaca puisi seperti tadi dan perhatikan tanda jedanya. Tanda jedanya, perhatikan intonasinya, di mana harus berhenti sebentar. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya perhatikan lagi, lihat gambar ini. Nah, banyak usaha yang telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau barang yang tidak terpakai. Salah satunya adalah, lihat, perhatikan. Nah, salah satunya kita dapat membuat karya seni dari bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu dengan mendaur ulang ya nak ya, mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai. Dengan cara bisa kita membuat karya seni seperti karya seni kolase. Perhatikan, apa itu kolase? Kolase adalah teknik membuat karya seni dengan teknik memotong dan menempel. Kalian perhatikan. Adapun langkah-langkah dalam membuat karya seni kolase, perhatikan. Pertama, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Perhatikan, apa saja bahan-bahannya? Di antaranya yaitu gunting, lem, sketsa gambar, dan kertas koran atau bahan-bahan tidak terpakai lainnya seperti bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau bahan baju yang sudah tidak terpakai ya nak ya, maksud Bu Guru seperti itu. Baik, anak-anak bisa siapkan. Nah, langkah-langkah berikutnya dalam pembuatannya setelah kalian menyiapkan barang-barangnya atau bahan-bahannya, potong-potong bahan-bahan tersebut. Nah, setelah kalian potong-potong, kalian tempel bahan-bahan yang sudah dipotong tersebut ke gambar yang sudah disiapkan. Seperti itu ya nak ya. Lihat, perhatikan. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya, tahukah kalian bahwa sampah merupakan masalah yang semakin sulit dihilangkan ya, semakin sulit dihadapi atau semakin sulit diatasi. Banyak sekali sampah-sampah yang membuat atau yang mencemarkan lingkungan kita. Bagaimana cara menanggulangi sampah tersebut? Nah, seperti tadi kita sudah bahas, kalau salah satu cara menanggulangi sampah yaitu dengan cara mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, dengan demikian kita sudah berusaha mengurangi sampah yang sudah mencemari lingkungan kita. Itu ya nak ya. Baik, perhatikan selanjutnya bagaimana cara kita melestarikan lingkungan. Tadi sudah kita dari sampah saja ya nak ya, dari sampah tadi kita caranya sudah bisa melakukan daur ulang. Nah, bagaimana cara kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, karena di lingkungan itu tentunya ada makhluk hidup ya. Kita harus melestarikan makhluk hidup, di antaranya yaitu hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara melestarikan hewan? Pertama, kita tumbuhan dulu ya nak ya. Bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan? Nah, pertama kita harus membuat yang usaha membuat kebun koleksi. Apa itu kebun koleksi? Kebun koleksi adalah kebun yang dimana
unggul ya, mengumpulkan bibit unggul. Nah, selanjutnya ada kebun plasmanupa. Kebun plasmanupa ini kelanjutan dari kebun koleksi ya. Selanjutnya ada kebun botani. Kebun botani ini bisa atau sering kita jumpai di Bogor, yaitu di Kebun Raya Bogor. Itu salah satu atau upaya-upaya dalam pelestarian tumbuhan. Ada juga selain pelestarian tumbuhan, ada juga pelestarian hewan. Bagaimana cara melestarikan hewan? Adapun upaya-upaya melestarikan hewan yaitu pertama, membuat penangkaran hewan langka. Yang kedua, ada membuat membantu menetaskan telur-telur hewan dengan baik. Yang ketiga, ada memindahkan atau memberi tempat pada hewan langka ke tempat yang lebih cocok ya. Yang terakhir yaitu membuat undang-undang bagi para pelanggar atau para pemburu dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Itu adapun upaya-upaya pelestarian hewan. Baik anak-anak, sampai di sini anak-anak bisa memberikan atau mencari sumber lain untuk lebih memahami bagaimana cara membaca puisi dengan benar, terus bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Anak-anak bisa mencari informasi atau sumber-sumber yang lain ya nak ya. Baik, itu saja materi kita hari ini. Bu Guru harap kalian tetap semangat walaupun pelajaran kita masih daring ya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah